ya dikasih gohu supaya dia bisa rasa apa yang diminta itu di di itu dipenuhi ya, sehingga nanti wah udah kasih gohu gue bisa lahir dengan semangat. Nah sekarang udah dapat gohunya jadi jiwanya jadi tenang. Jiwa jadi tenang, suasana baik, nah pasti bisa lahir dengan baik tuh ya. Ini Gosyo ini sudah paling paling lama loh ya, udah tua ya, suratnya udah tua, di mana pada tanggal 7 bulan 5 tahun 1271. Nah, itu Shigenyo minta gohu sama Nichiren Daishonin. Dan di situ Nichiren Daishonin menitip surat berikut gohunya kepada seorang murid namanya siapa ini? Namanya ini ada satu murid yang membawa gohu. Oh iya, namanya Nisho. Nisho atau Bengko, sama orangnya ya. Nisho atau Bengko orangnya sama. Nichiren Daishonin titip surat ini berikut gohunya. Jadi pada hari yang tanggal ke-8 ya. Itu kalau kita di sini ada pakai JNE loh, titipan kira deh, kencang loh. Jadi ini murid yang udah bawa gohu atau surat dari Nichiren Daishonin pakai kuda loh, cepet-cepet bawa gohu ini ke pada istrinya Nichigenyo. Nah, selisih 1 hari aja. Tanggal 7 Nichiren Daishonin kasih surat, tanggal 8 Nichigenyo sudah terima gohunya. Begitu udah minum gohu, nih anaknya dilahir dengan selamat. Nah, seorang putri, akhirnya seorang putri. Di situ Nichiren Daishonin kasih namanya Tsukimaru Gose ya. Itu nanti masih ada anaknya satu lagi namanya Kyo Dono. Nah, dari Nichigenyo ya. Anaknya dari Shiokingo. Jadi ini putri pertama ini ya. Tsukimaru Gose ya. Anak pertama. Nichiren Daishonin katakan ya. Jadi titik poinnya adalah harus percaya sungguh-sungguh. Percaya sama apa? Percaya sama Saddharma Pundadika Sutra. Percaya sama Gohonjon. Itu yang poinnya ya. Jadi Nichiren Daishonin katakan, kamu ini Shiokingo dan istri berdua sungguh-sungguh menjalankan pertapaan dan percaya sungguh-sungguh terhadap Namya Horeng Dekyo ya. Itu kalian punya pelaksanaan begitu sungguh-sungguh, istri kamu pasti bisa lahir dengan tenang dan selamat. Ya, itu Nichiren Daishonin memberi bimbingannya. Jadi untuk minum gohu ini, kalau orang Hokkien bilang, ini tahu nanti makan kepala ikan nanti. Itu kalau di sampai sekarang pun ya, ini gohu-gohu ini sebetulnya dulu di Jepang ya, itu satu tradisi. Tradisi umpamanya kalau wanita sudah berusia 33 ya, ya salah kau lagi tuh ya, istilahnya itu adalah satu hal yang tidak baik ya. Maka itu harus minta Buddha mendoakan untuk supaya aman selamat ya. Jadi demikian juga gohu-gohu itu pada saat itu juga semacam satu tradisi ya. Orang Jepang, orang Tiongkok pun begitu. Itu cuma satu tradisi. Jadi kita jangan terikat sama itu kalau udah percaya sama Namya Horeng Gekyo ya. Jadi untuk minum gohu ini ya harus gimana? Harus memiliki hati kepercayaan yang kuat tanpa ada sedikit lagu-lagu pun ya. Ini seperti kalau kita minum obat ya. Obat yang manjur sama sekali tidak boleh campur sedikit racun. Racun di sini artinya keraguan-raguan. Kalau percaya gohu itu percaya 100%. Jangan percaya 50%, benar nak, bisa baik nak, bisa sembuh nak ya. Percaya harus 100% tanpa sedikit ragu pun. Muji sakusin, percayanya sungguh-sungguh gitu. Nah, jadi
kita harus kuat. Ini sebetulnya tergantung kita punya ichinen loh. Ichinen ya. Bohu bisa sembuh, ichinennya bisa sembuh kalau sakit ya. Nah, ini kalau mau lahirkan dengan selamat, nah ichinennya pasti lahirkan selamat. Karena sudah minum gohu, nanti lahirnya gimana? Selamat. Nah, itu juga termasuk satu ichinen ya. Jadi di sini harus percaya sungguh-sungguh bahwa keyakinan terhadap Gohonjon ya, nah dia suami istri penganut ya, pasti dapat perlindungan. Nah, istri pasti bisa lahir dengan aman ya. Di sini dikasih umpama ya, contoh kalau ada obat yang ampuh pun, nah obat bagaimana ampuh, bagaimana bagus punya obat ya. Dan dapat katakan lagi lah, ini obat adalah nomor 1 punya, paling bagus punya ya. Tapi obat bagaimana bagus pun ya, bila dimasukkan racun ke dalamnya, ya kasih sedikit aja racun ya, nah, manfaatnya akan berkurang. Maksudnya apa? Maksudnya racun di sini bukan betul-betul diminum terus minum racunnya, wah itu bisa bahaya itu, kita keracunan. Ini artinya racun di sini adalah lagu-lagu ya. Jadi percaya Gohonjon jangan ada sedikit lagu-lagu pun ya. Racun di sini diumpamakan sebagai lagu-lagu ya. Nah, juga diumpamakan umpamanya seorang samurai, dia memiliki pedang yang tajam. Tapi kalau samurai ini dia adalah seorang pengecut. Begitu dia mau berhantam dengan musuh, lihat musuh badannya besar, kuat sendiri udah takut. Jadi bagaimana tajam pun pedangnya nggak ada gunanya, ya. Jadi ini mau artinya apa? Di sini ini dasar ini mau kasih tahu. Walaupun nama Horengekyo agung, walaupun Gohonjon itu hebat, ya, tetapi kalau kita nggak percaya sungguh-sungguh ya, masih ada lagu-lagunya, itu nggak ada gunanya ya. Jadi Nam-myoho Renge-kyo, ketemu suasana nggak bisa atasi, langsung kita jadi lagu-lagu. Jadi di sini kira-kira begitulah, Gohonjon bagaimana angkuh, Satdhamma Pundharika Sutra bagaimana hebat pun ya, kalau kita masih timbul lagu-lagu. Nah, filsafat yang begitu agung pun tidak ada manfaatnya. Di sini minum obat terunggur. Obat terunggur itu obat apa? Itu yang disebut Saddharma. Saddharma itu adalah Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo itu adalah Gohonjon. Kenapa obat ini manjur? Karena orang bagaimanapun dalam keadaan susah, sakit, kalau sungguh-sungguh percaya pada sutra ini pasti tertolong ya. Di sini dikasih tahu kalau kita dalam kegelapan, coba kalau dalam kegelapan tiba-tiba mati lampu, PLN-nya padam, gelap berita loh ya. Umpamanya kita di kamar ya, walaupun sudah lama tinggal di rumah sendiri, begitu mati lampu, kadang-kadang juga nyasar juga loh. Kita mau cari pintu keluar untuk mau cari senter atau mau cari handphone, mau cari senter itu, cari pintunya di mana itu, nggak ketemu juga. Nah di sini dikasih tahu apa? Kalau dalam gelap ya, bila bersang berita menjadi terang. Ya, kalau dalam keadaan gelap atau ada berita atau ada sinarnya terangnya dari bulan ya, itu akan bisa terang. Ini kalau air yang keruh ya, kalau disinari dengan cahaya bulan akan terlihat. Jadi kalau air ini keruh, tapi airnya sudah tenang, nggak diganggu lah, nggak diganggu. Kemudian ada sinarnya dari bulan, nanti bisa lihat ada ikan, ada bawahnya.
Ini mengumpamakan bahwa itu sinar bulan ya itu sini ada koma yang lebih suci dari bunga teratai. Bunga teratai itu dianggapnya adalah bunga yang paling suci. Kenapa? Karena bunga teratai dia aneh loh. Kalau kamu tumbuh dia di tempat air yang bersih kan, dia akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau dia tumbuh di ya di situ dia tumbuhnya dengan bagus sekali, bisa berbuah. Jadi bunga teratai itu diumpamakan seperti Pundalika Sutra. Jadi orang jahat, orang bagaimana menfitnah Dharma sekalipun, tapi kalau sungguh-sungguh percaya sama itu seperti jiwanya pun jadi bisa jadi suci gitu ya, tidak tercemar ya. Jadi Saddharma itu adalah bulan serta hukum terunggul ya. Saddharma Pundalika Sutra adalah hukum terunggul, sama seperti matahari dan bulan serta bunga teratai. Di sini dikatakan kepercayaan kita harus seperti air yang jernih ya. Jadi kalau ini lihat pantulannya ini kan campur sedikit lagu-lagu dalam kepercayaan kita. Obat ampuh ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah pohon jon ya. Di sini di Cirendai ini kasih tahu ya. Ampuh begitu agung, tetapi dalam jiwa kita ada selip racun ketidakkepercayaan ragu-raguan, maka walau betapa besar kekuatan kebajikan hukum Buddha agung tidak akan dapat menikmati sepenuhnya. Jadi kasih tahu kita percaya Gohonjon tanpa ada sedikit ragu-ragu pun. Ini penting sekali. Di sini dikasih tahu bahwa Gohonjon itu ada kekuatan Buddha, Uceriki, dan ada kekuatan hukum, Horiki, ya. Tetapi bagaimana bisa kekuatan Buddha dan kekuatan hukum ini dapat ditarik umat manusia dalam jiwa dan kehidupannya sendiri? Jadi Gohonjon itu ada kekuatan Buddha. Gohonjon juga ada kekuatan hukum. Bagaimana bisa kita tarik keluar kekuatannya yang ada di Gohonjon? Nah, sedangkan kita manusia, kita ada Shinriki, ada kekuatan kepercayaan, ada Gyoriki, ada kekuatan pelaksanaan. Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh kita laksanakan pagi sore Gongbyo, di situ kita bisa timbul kita punya jiwa Buddha, dan di situ pun bisa dapat kekuatan dari Gohonjon. Ini kemarin sih Yes ada cerita pengalaman dalam forum diskusi Bapak ya, di mana Yes katakan tadi dia orang kontrak rumah 3 tahun. Mamanya, kaminya sudah waktunya untuk lahir. Begitu naik becak ya, mau ke tempat inilah, tempat puskesmas atau mana lah ya. Tiba-tiba tahu-taunya becaknya terbalik loh. Waduh, untung mamanya masih dalam keadaan masih aman ya, selamat ya. Kemudian bisa dapat lahir anak yang sehat. 4 kilo 2,5 on, begitu sehat loh. Nah di situ dalam hati dia, mama saya jual kue
bagaimana bisa sanggup kita beli rumah gitu ya. Nah dulu dia katakan dia sebagai seorang karyawan, bosnya adalah jual obat punya farmasi. Jadi dia sudah ikut-ikut bos sekian tahun kalau nggak salah 14 tahun ya kerja. Jadi dia pengen mandiri. Nah, jadi dia mulailah sendiri dagang jual obat. Nah, ini lain. Kita sama orang masyarakat, orang yang ada sebut Namil Horenggege sama orang yang tidak sebut Namil Horenggege beda. Beda ada di mana? Para orang masyarakat selalu cari dalam kesusahan cari keuntungan. Contohnya waktu kemarin COVID-19 itu, oh yo, obat virus itu dijual sampai juta-jutaan loh. Ya, 4 juta, 6 juta loh. Satu kotak itu. Sampai harga begitu pun pasarannya pun hilang, susah cari. Tapi si Yes ini karena seorang Buddhis, ya selalu sebut Namya Horinge, ada kesadarannya uang cari, tapi nggak sampai begitu. Uang memang mau, tapi nggak sampai begitu menyulitkan orang. Jadi selama ini perilakunya udah sebut selalu ada baik lah. Akhirnya tahun-tahunnya begitu jalan kita yes, ya dia rajin suka ikut kensio. Begitupun di pertemuan Bapak di Fajar di Fajar. Nah, walaupun kadang-kadang masuknya ada telat, tapi tetap dia nggak pernah absen. Jadi betul-betul dia sebagai seorang penganut yang sungguh-sungguh. Jadi dia dengan sungguh-sungguh jalankan jual obat, tentunya harus ada untungnya, tapi untungnya yang normal, sehingga sekarang dia maju, ya. Sekarang dia udah memiliki 2 karyawan, sudah ada 2 karyawan bantu dia. Kemudian ya tadinya kan dia ada 1 mobil minibus Avanza, kemudian dia beli lagi 1 R300. Nah, untuk kirim-kirim obat, maka itu maju kan. Di situ dengan dia menjalankan Gongyo dan Mutu, akhirnya dia sendiri sudah milik rumah, sudah ada rumah. Nah, ini di sini dikatakan bagaimana bisa kita tarik kekuatan budaya itu bisa keluar. Itu demikianlah, jalankan sungguh-sungguh, ya. Udah waktu itu online, ya. Nah, kalau bisa saya sampaikan sedikit kalimat membuat umatnya semangat gitu, supaya umat juga bisa belajar. Jadi tahu-tahunya perbuatannya begitu, ikut, katanya udah loba nasib. Jadi memang demikian, kalau sungguh-sungguh dilakukan, pangan itu pasti tidak akan kurang, pasti ada. Penting ini buktinya. Nah, tadi menceritakan mengenai Pici Genyo minum goku supaya bisa lahir dengan tenang. Nah, dulu pun begitu. Istri saya mau lahir anak pertama, ya, dulu si Desi ya. Jadi kita sering-sering ada ke dokter, ya, sering-sering ke dokter untuk pemeriksaan. Waktu dekat mau lahir, ya, nah, jadi dokter yang untuk nanti lahirkan, dokter yang pegang. Jadi malamnya sakit perut jam 9. Jadi buru-buru udah buru-buru itu tempat besar itu adalah di itu dekat jembatan besi, tempatnya di situ. Jadi terbang ke sana pakai motor. Dia udah sampai di situ, itu daftar. Mana kartu pemeriksaan? Yang biasa datang periksa meminta kartunya. Itu terus. Ini tadi istri saya sakit perut, oleh kena ini
buru-buru saya ke sini bawa istri. Jadi saya lupa. Nggak bisa. Ini pasiennya begitu banyak. Saya mana tahu. Dalam isinya harus periksa itu. Dalam keadaannya biasa-biasa udah periksanya bagaimana itu kita harus tahu. Tolonglah sus, nggak bisa. Tolonglah dalam horeng gegel, namanya horeng gegel. Akhirnya itu dia coba pegang kartu, cuk, langsung IP. Aneh kan? Langsung masuk. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tiap hari kita suami istri pagi sore kita lalaikan dulu dan barangkali tahu waktunya butuh bantunya. Nah, bantunya semua jadi lancar, hanya bisa masuk ya untuk waktu aja gitu. Jadi ini bisa timbul hal demikian itu semua tidak lain yaitu dari hari-hari punya kita punya gerakan. Hari-hari punya kita selalu ada jalankan ya. Seandainya ini kita juga kekuatan hukum. Tetapi kalau kita punya sendiri kepercayaan kita lemah, ya kita nanti kita punya sendiri lemah, kita punya pelaksanaan jarang ada Senin Kamis. Nah itu nggak ada kekuatan untuk tarik kekuatan dari hukum dan kekuatan dari Buddha loh. Sehingga betapa luas besar kekuatan Gohonjong tidak dapat untuk menyatakan sebagai karunia kebajikan. Jadi kita tahu Gohonjong kebajikan. Tetapi kalau kita punya sinjin lemah, ya itu kita tidak dapat menarik kekuatan dari Buddha. Apalagi lagu-lagu lagi ya, lagu-lagu. Itu lagu-lagu itu adalah satu hal yang buruk. Apalagi ragu-ragu terhadap Gohonjong ya. Ini kalau kita menimbulkan kelagu-laguan untuk mengobarkan hati menuntut hukum Buddha. Ini kalau kita nggak ngerti, masih kita lagu, ini kita mau tanya, kita mau belajar, nah, itu beda loh. Itu beda, itu lagunya karena masih belum ngerti, mau tanya ya. Tetapi ini gimana? Tetapi tidak mau mengetahui hari yang sebenarnya, menolak dan membuat ketidakkepercayaan membelenggu jiwa, itulah kelaguan yang tidak baik. Nah, yang tadi itu lagu karena belum tahu, mau tetap mau cari tahu, mau belajar. Nah kalau satu pihak yang lain sama sekali tidak mau tahu lah. Yang ngomong apa dalam sutra, dalam Gosho itu nggak mau ngerti, tidak mengerti gitu. Malahan menolak lagi ya. Jadi dalam yang tidak ada kepercayaan hal demikian sehingga tidak dapat tarik kekuatan dari Buddha ya. Ini manusia kalau tidak sering-sering aktif, tidak sering-sering Unggo Daimoku betul-betul ikut susunan ya. Dia ada ngohonjannya. Tapi ketika dia dilanda dengan berbagai penderitaan atau penyakit nak sembuh-sembuh, nah di situ dia mulai gimana? Mulai timbul lagu-lagu. Tapi kalau kita ada tiap hari ada belajar, timbulnya kesulitan, timbulnya ada apanya masalah. Nah kita harus terima masalahnya, ya terima masalahnya. Jangan kita hindar dari masalah. Lebih kuat lagi ya. Kenapa bisa timbul masalah ini? Kita cari tahu dan kita mau terima dan
lomba. Bukannya jadi lagu-lagu loh. Masa terima goncan bisa ada penyakit lah sembuh jadi ragu-ragu. Jadi sering-sering timbulnya kesulitan itu jadi mundur ya. Nah, makanya di sini sekalipun dikatakan dapat mengatasi segala sesuatu dengan hukum Buddha. Buddha Nichiren Daishonin katakan ya ada kesulitan bagaimanapun yang penting sungguh-sungguh percaya pasti bisa atasi ya. Nah di sini tetapi sedikit sekali yang dapat mempercaya hal ini. Kata Buddha jarang kita mau percaya penuhnya. Begitu ada sakit nah sembuh, udah hatinya udah mulai goyang ya, mulai goyang. Yang paling penting adalah apa? Memunculkan kekuatan agung Buddha. Jadi harus kita usahakan kita bisa timbul kita punya kesadaran. Lalu kita bisa narik kekuatan dari Gohonjon. Dan maupun dari Sutra itu adalah Nam-myoho Renge Kyo dari Tri Mahadharma Sakti. Sandai Hiho, Om Mono Hondon, Om Mono Tenku, dan Om Mono Aidang. Ya. Dalam Gohonjon itu ada bentuk manusia. Itu Honjon, Nichiren. Maka itu kita lihat Gohonjon. Kalau kanji dari coba yuk baca. Namnya bawahnya ada Nichiren. Namanya Maden bawahnya adalah Zen. Jadi namanya itu adalah hukumnya. Jadi Honjon. Sedangkan Nichiren Daishonin itu adalah Nin Honjon. Jadi ini Honjon dan Nin Honjon. Jadi Nimpo Ika kemanunggalan Nimpo Ika. Baik Nichiren yang melupakan Nin Honjon, keduanya mencakupi kebajikan matahari dan bulan serta teratai. Ini menerangkan kemanunggalan antara manusia dan hukum Nimpo Ika. Waktu Nichiren Daishonin dapat hukum mau dipenggal. Nah, pada saat itu timbul meteor lambung dan kiri. Itulah ciri dari menyadari bahwa beliau itu sebetulnya adalah dari dulu adalah Kuon No Yuyushin, artinya dari asal mula sudah ya. Jadi dalam bukan artinya menanggalkan pendirian sementara dan merujuk pendirian. Ini dijadikan asal mula ya. Kuon Islam dari dulu. Kuon Ganjo, masa lampau yang jauh sekali. Not Buddha dan tempat yang dalam Buddha. Pada tanggal 12 bulan 9 di tempatnya Tachikot di tempat bisa yang udah pokok buku anggaran. Dalam jiwa kita ada kesesatan pokok
Kesesatan namanya sesat. Jadi tidak terang, ya, tidak terang. Itu mumio. Kalau ini kesesatan di sehingga mumionya dilombak menjadi sifat dharma, husyo. Maka itu Bungyo Daimoku dalam kesesatan itu selalu kita timbul lagu-lagu ini bisa jadi apa? Dilombak menjadi sifat dharma, husyo. Jadi sadaran. Kita dari kesesatan bisa jadi kesadaran. Di sini diceritakan ada 3 kesesatan, ya. Itu namanya san waktu. San waktu. San itu 3. Waktu itu kesesatan. Jadi san waktu 3 kesesatan. Ini artinya apa? Pertama, kesesatan pandangan dan pikiran. Itu namanya kenji waktu. Yaitu kesesatan yang timbul dalam memandang dan memikirkan satu masalah. Nah ini kesesatannya. Udah sempat namyo rengekyo masih bisa sakit. Udah sempat namyo rengekyo masih menderita. Sudah sempat namyo rengekyo bisa mati. Ini timbul dari apa? Kesesatan pikiran. Kesesatan pikiran, ya. Sebetulnya namyo rengekyo bohonjon fungsinya apa? Fungsinya untuk supaya kita bisa munculkan jiwa Buddha kita, bisa munculkan kesadaran Buddha, ya. Kedua, jinsawako, kesesatan hawa nafsu yang banyaknya seperti butir-butir pasir. Nah, ini kenapa manusia tidak bisa bahagia? Sebetulnya ya udah sebut namyo horeng dekyo, ya. Kita harus bahagia karena kita diikat dengan apa? 3 racun. Hawa-hawa nafsunya seperti banyak sekali. Seperti ini apa? Buti-buti pasir, ya. Kita Mandarin ada petapa. Secu tanglo. Nah, kalau kita tahu puasnya, kita akan jadi bahagia, gembira, bahagia. Tapi banyak orang nggak begitu. Sudah ada kaya, sudah kaya, mau lebih kaya lagi, ya. Jadi nggak ada puasnya. Jadi jinsawako, kesesatan hawa nafsu yang banyaknya seperti buti-buti pasir adalah karma yang tertimbun di dalam arus perputaran jiwa. Dalam seumur hidup itu hawa nafsunya banyak sekali, ya. Maka itu sebetulnya hawa nafsu itu adalah kesadaran. Dengan timbulnya hawa nafsu itu buat kita susah, ya. Kita harus timbulnya kesadaran. Bonosoku bodai. Ketiga, kesesatan avidya. Avidya artinya tidak jelas, ya. Mumio. Mumio waktu. Mumio artinya tidak jelas. Avidya. Yaitu kesesatan yang terdapat pada dasar kedalaman jiwa itu sendiri. Yang menjadi akar dan batang dari kesesatan lainnya. Jadi ini mumio, kesesatan yang terdapat pada dalam jiwa kita sendiri. Oleh karena itu kita harus ada ini apa? Hosyo, ada kesadaran. Kesadarannya itu adalah melalui Bungyo Daimoku supaya timbul jiwa Budanya kesadaran, bisa timbul kesadaran Buddha. Nih, kalau orang yang sakit, ya, dia harus timbul kekuatannya untuk mengatasi penyakitnya. Orang yang sedang sakit akan terwujud sebagai kekuatan jiwa yang kuat untuk mematahkan dan memecahkan penyakitnya. Nah, di situ kalau jiwa kita kuat, di situ kita bisa atasi penyakit. Jangan jadi loyo. Pada orang yang menderita kesulitan, hidup akan terwujud sebagai hikmat penyelesaian masalah tersebut. Sebetulnya kita harus bahagia, ya.
ini dalam hidup ini ada kesulitan, ya, kita harus anggap kesulitan ini adalah hikmat yang baik untuk kita supaya bisa maju, lebih maju lagi ya. Tapi di sini katakan kalau orang bodoh ketemu kesulitan mundur, tapi orang bijaksana senang gembira ada kesulitan. Jadi tahu ada sendiri ada kekurangannya gitu ya. Ini kadang-kadang ya ada timbul sesuatu hal itu kita menyelesaikan segaranya dengan kekuatan diri sendiri dan melupakan sadar. Artinya timbul sesuatu kesulitan, kita pakai pikiran kita untuk atasinya. Itu salah. Itu kita harus atasinya berdasarkan namyo horeng kekyo. Jangan pakai pikiran sendiri gitu. Oh, saya ada kesulitan nih. Benar loh, orang itu bilang gohonjon saya nggak ada kekuatan. Gohonjon itu tidak ada hubungan darah, betul. Nah ini pikiran yang sesat ya. Jadi nggak boleh pakai pikiran sendiri. Nah umpamanya di susunan ya, kadang-kadang ada pimpinan memberi ceramah, umpamanya kadang-kadang ada keliru, ya kita jangan di tempat langsung wah ini tak benar, nak begini. Jadi dimaklui orang di depan. Jangan begitu ya. Jadi harusnya gimana? Harusnya bersikap saling mempercaya dan menghormati sesamanya gitu ya. Ya kita manusia biasa, pasti juga ada kekurangan ya. Jadi kalau pimpinan ada kesalahan jangan di depan umum langsung kritik gitu ya. Nah, nanti setelah selesai tadi kira-kira ya 10 dunia kira-kira begini loh ini jadi saring diskusi dan saring hormati. Nah, sekian aja ya, terima kasih lah. Terima kasih Pak, lagi seru banget nih dengerinnya. Tadi kita tuh orang mau milih jadi orang bodoh atau mau jadi orang bijaksana ya. Kalau orang bijaksana tuh gembira karena ada kekurangan yang bisa diperbaiki gitu, dan memang hukum ini ngajarin kita untuk apa ya, kesulitan itu ya hikmah baik untuk maju gitu kan. Nah mungkin saya pengen cerita sedikit nih mumpung lagi ada forumnya kan. Jadi saya punya karyawan. Nah karyawan itu punya anak. Nah anaknya ini baru bulan ini melahirkan. Nah, anaknya ini waktunya pas sebelum melahirkan itu diperiksa itu kayak normal aja gitu kan. Kepalanya udah turun, udah segala macem gitu ya. Tapi pas waktu melahirkannya itu ternyata sungsang. Jadi dia kakinya duluan, dan itu kan lahiran di bidan ya. Jadi ditarik dulu kakinya. Nah, anak ini karena terlalu lama di perut, jadi terlalu lama minum darahnya ibunya, makanya nggak nafas. Jadi begitu keluar itu nggak nafas. Nah, karena dari bidan itu seperti itu, langsung dilarikan ke rumah sakit. Itu benar-benar di rumah sakit itu baby-nya nggak ada nangisnya, cuman apa ya, cuman jantungnya berdetak tapi nggak ada nangisnya, belum bernafas gitu kan. Sampai rumah sakit, diintubasi, dimasukin oksigen, ya kasihan banget lah istilahnya, bayi masih kecil baru lahir, udah ditusuk jarum loh sama sana sini gitu kan. Saya pikir ini relate gitu ya sama Gosho yang kita bahas hari ini gitu kan, karena kan ini ceritanya istrinya si Jokingo mau melahirkan gitu kan. Ya mungkin sama dengan ceritanya waktu itu gitu ya, mungkin. Tapi saya mikir aja ya, kayak
ya mungkin udah rezekinya tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Kayak ya mungkin lahiran pertama lancar, tapi kayak lahiran kedua ini penuh dengan perjuangan gitu ya supaya anaknya bisa survive. Tapi kan yang pada akhirnya yang paling penting adalah anaknya bisa survive gitu sih. Itu aja. Oke, baik. Saya membuka kesempatan kepada forum. Mungkin ada yang mau menambahkan. Pisang. Ya, Namyo Horenggegyo. Namyo Renge-kyo. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua ya. Ya, memang ya, kita banyak belajar, Gusyo. Semakin belajar, semakin seru gitu ya. Kita pikir kalau dulu kita kayaknya ya pokoknya ada apa, Namyo Horenggegyo aja lah, pasti beres gitu ya. Tapi kita nggak pernah tinjau diri, gimana, nggak pernah ya. Pokoknya ada apa, terjadi apa, Namyo Horenggegyo, Gonson, kok gini kan. Kadang-kadang kita bisa gitu kok zaman dulu ya, pelajarannya kurang. Jadi itu sekarang kita baru tahu ya. Jadi tiap hari kita minum racun sebetulnya ya. Kalau dulu saya kan orangnya suka marah benci ya. Jadi lihat apa, marah benci gitu ya. Jadi itu sekarang baru tahu. Kita itu sering minum racun, tapi sekarang udah belajar kita mau stop ya. Yang jelek-jelek, kita nggak mau minum racun lagi ya. Kita mau minum yang vitamin, yang baik-baik, supaya seger ya. Jiwa kita pelajaran tetap mau isi ya, mau denger ya. Jadi kalau ingat dulu zaman dulu ya, 70-an gitu ya, saya juga lahir anak pertama itu juga itu. Gimana ya, waktu itu hidupnya susah ya. Kalau Bapak waktu itu buka kios ya di mana Jambatan Besi atau apa ya, kiosnya kecil, dia bilang depannya got, bau sekali ya. Jadi kita baru datang Jakarta kan nggak ada siapa-siapa ya, nggak kenal siapa, adalah engsonya di Pluit gitu ya. Jadi kita lingkungan nggak kenal ya. Jadi waktu tiap bulan kalau mau periksa itu dia pulang ya, tutup kiosnya, pulang. Bawa dia, kita lahirnya di mana ya? Di itu Jambatan Besi, jauh banget. Rumah kita kan di Jambatan 2 ya. Jadi akhirnya tiap bulan gitu tutup toko itu kiosnya, antar saya pergi, nanti pulang. Kadang-kadang nggak ada loh, uang masuk itu nggak ada, nggak laku gitu ya. Jadi itu sampai naik itu udah bebek itu ya, Honda bebek. Tiap kali begitu. Sampai saya bisa doa gimana, Gonson, kalau saya mau lahir suami ada di rumah gitu ya. Jangan nggak ada orang, saya kan nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal jalan pun nggak tahu ya, baru datang ya. Jadi akhirnya ya, waktu itu mau kayaknya udah ada tanda-tanda mau lahir ya. Pas tuh Bapak belum pergi itu ya, jam 8-an. Jadi cepet-cepet naik motor pergi. Itu lupa itu bawa kartu, baju apa dibawa, tapi kartu itu kok lupa ya. Sampai situ mau minta kartu, lupa bawa, yang nggak bisa. Ini kartu kan berapa box itu banyak sekali, harus bawa ya, jauh begitu. Akhirnya ya suruh coba lah, bulan kemarin, ini minggu kemarin ada periksa gitu. Tapi sekali ambil itu ya langsung nama saya loh, itu Myoho ya. Taipi Hyong, ya iya itu. Jadi makanya ya kadang-kadang itu aneh ya, Myoho itu saya sering ya, ada aja itu, Gonson, kekuatan ada ya. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh percaya. Lahir itu anak pertama itu ya, juga itu keluar darah banyak itu, sampai saya punya baju basah semua itu. Jadi ya, untung itu bisa stop ya darahnya. Jadi makanya itu Bapak di luar tuh daimoku terus ya. Jadi saya juga tadinya juga daimoku akhirnya udah kayak lupa gitu ya. Jadi makanya ya saya itu sering ya ada apa-apa daimoku. Jadi udah pulang rumah itu ya sehat-sehat lah untung. Kita kan namanya nggak ada yang masain apa ya. Kalau orang sekarang kan sebelum lahir udah ada
baby sister udah ada, tukang masak itu namanya, peye, ada. Kalau kita kan nggak ada siapa-siapa. Jadi itu untung lah, misalnya yang Puluit sering ya suruh supirnya bawain arak, itu ayam gitu ya. Ya mesti ada rezeki lah pokoknya kita ya. Lingkungan mesti baik ya. Jadi itu ya lewat gitu. Akhirnya udah 3 bulan gitu, Desi udah di 3 bulan, saya mulai jahit. Tadinya kayak pergi jahit di Pluit ya. Di Pluit jahit baju, itu tiap pagi itu pergi, ya pulang sore lah, malam lah. Jadi makanya ya kita nggak tahu tuh mau malas juga nggak bisa ya. Namanya kerja ya. Sampai udah mau lahir kita tetap kerja itu jahit baju. Kadang-kadang sedih gitu ya. Sedih kayak kok nasibnya gitu, bisa rasa begitu ya. Dulu itu nggak ada pelajaran kali, kayaknya ya sedih nasibnya gini gitulah. Jadi tapi kira untung sering doa sama Gonson, apa-apa itu anak-anak semua itu kayaknya sehat, itu yang penting ya. Ya lewatin hari-hari, lewatin sampai 70-an itu ya mulai itu di Sinabudi ada pertemuan ya, udah mulai kenal tuh, kita jalan kaki ke gang tuh pabrik tahu ya, itu pertemuan apa ya, itu mulai udah pertemuan. Jadi makanya kadang-kadang kita ingat ya, kalau dulu kita itu kayak mau ya, biarpun anak masih kecil kita bisa gendong pergi pertemuan apa ya. Jadi sekarang gitu ya kadang-kadang kok ada malesnya apa ya. Maka itu kita harus ingat ya. Dulu kita susah sampai sekarang udah loba, langit dan bumi itu udah loba sekali ya. Jadi kita harus rasa terima kasih ya. Memang ya manusia itu ya nggak tahu mau terjadi apapun ya. Nggak tahu ya kita ya. Makanya hari-hari itu kita harus benerin jiwa kita. Marah benci itu harus kita bisa stop gitu ya. Mau stop susah. Ketemu sebel kita pasti itu rasa, tapi sebentar, nggak kayak dulu kayak bisa benci berhari-hari ya. Makanya itu untung lah kalau saya ada Gonson, saya rasa untung ya. Jadi sekarang kita pelajaran banyak ya, kita harus mau belajar sungguh-sungguh ya. Jadi kayaknya kesulitan semua orang ada, orang kaya juga banyak ya kesulitannya ya. Jadi makanya kita harus sungguh hati, janganlah salahin suasana ya. Kadang-kadang itu seperti dulu saya ingat ya, cucu saya ya mama bawa pergi itu temannya ulang tahun ya, anak kecil lah ulang tahun. Ya pergi ulang tahun kan happy-happy, senang-senang. Waktu mau pulang, gimana itu temannya bawa itu bunga ada pakunya ya, kecolok itu palanya itu ya. Jadi udah mau pulang itu, terjadi ya. Jadi makanya waktu itu juga kayaknya dia bilang telepon si Niko kena itu tusuk di palanya, bocor mau dijahit gitu. Kita dengar gitu kan kita udah ya dari mau pulang, jangan ada apa-apa supaya cepat sembuh gitu ya. Akhirnya saya juga pernah ya mantu saya juga marah kayaknya kenapa nggak jaga anaknya gitu ya, kok sampai bisa terjadi gitu ya. Saya bilang semua orang nggak mau terjadi apapun ya, itu namanya ya nggak tahu ya kenapa bisa tiba-tiba anak itu main bawa itu bunga ada pakunya ya. Makanya mau terjadi apa nggak tahu, makanya kita hari-hari harus waspada ya. Kita harus daimoku sungguh hati. Jadi kita mau roma nasib itu semua dari kita ya. Kita mau perbaikin kita punya sifat, itu sifat paling penting ya. Kalau kita suka marah benci, akhirnya kita itu nggak bisa rubah nasib. Hidup kita terus begitu, susah terus susah. Karena kita nggak tahu ya, apa yang terjadi itu kita hanya bisa salahin suasana. Kok saya udah sembahyang Gonson nggak rindungin kita gitu. Sekarang kita udah banyak dengar, kita tahu bukan Gonson kasih kita apa rezeki atau apa, itu semua kita yang bikin.
kita mau bikin rezeki jiwa yang baik, kita harus hari-hari ya jaga perasaan jiwa kita, jangan marah benci ya, harus stop yang jelek-jelek. Kadang-kadang orang kan pikirannya jelek gitu ya. Kayak saya punya kuku ya, tadi dia bilang, ini hari udah Jumat ya, iya. Kok cepat sekali dia bilang gitu. Ngeri ya. Saya bilang ngeri apa? Ngeri lah. Baru Senin udah Jumat. Ya gitulah. Udah itu kita semakin tua itu kayaknya dikejar-kejar waktu. Makanya lu jangan kesel lah, jangan benci. Saya kesel ya, kayaknya mantunya itu ya jorok lah. Makan apa plastiknya basah-basah pun jejer di dapur situ. Jadi ini hari dia nggak ada, saya bongkar, dia bilang gitu. Saya bongkar itu dorok lah apa. Saya bilang, lu mau bersihin boleh, tapi lu jangan benci, jangan kesel. Nanti lu penyakitnya keluar lagi. Nanti lu jongkok-jongkok, lu pinggang lu terkilir lagi. Udah, lu mau bersihin. Jangan ngoceh lah, saya bilang gitu. Iyalah, dia bilang gitu. Jadi makanya ya, kita hari-hari nggak tahu, kita lihat apa kan nggak seneng langsung, pasti kita benci lah, marah gitu. Jadi makanya ya, untunglah kita ada pertemuan ya, ada pelajaran, ajar kita mau rubah nasib harus rubah sifat, harus pinter, stopin yang jelek-jelek, jangan buat yang jelek-jelek ya. Makanya kita itu untung sekali. Jadi makanya ibu-ibu, adik-adik semua, kita harus ya benar-benar percaya Namyo Horingegyo. Namyo Horingegyo, kalau kita nggak ada Namyo Horingegyo, nggak ada gonson ya, kita itu jadi apa nggak tahu ya. Ya ikutin kemauan kita, ikutin sifat kita yang jelek-jelek ya. Jadi saya rasa itu dari dulu itu ya sampai sekarang, saya itu banyak belajar itu kayaknya tinjau diri lah. Mau hari-hari mau tinjau diri. Pokoknya apapun kita bisa di depan gonson tahu ini hari kita ya salah ya, kita mau roba gitu ya. Memang mau roba itu bukan gampang seperti makan cabai langsung pedas ya. Jadi mau roba itu dikit-dikit ya. Atau kita atur perasaan jiwa kita. Kalau makanya saya ya hari-hari itu kalau bangun tidur, saya sering bilang ya, kalau ada pertemuan, kalau nggak ada pertemuan apapun, saya tetap itu YouTube saya setel ya, setel denger ya. Kalau itu katanya seneng itu dengar pelajaran gitu ya. Akhirnya udah naik atas ya, Gongyo, Daimoku, itu ya dengar-dengar lagu lah apalah. Pokoknya sehari-hari lewat tuh kayaknya cepet. Tapi kita nggak rasa, kayak kuku saya bilang ngeri ya, ngeri apa yang di ngeri. Jadi makanya kita harus terima kasih. Kita hari-hari bisa sehat, bisa masak, bisa makan ya. Nah, bisa ikut YouTube, pelajaran itu rezeki sekali. Makanya kita harus sungguh-sungguh Namyo Horingegyo ya. Sekian lah. Namyo Horingegyo. Terima kasih. Tapi memang kayak untuk seperti yang tadi bilang ya, kayak untuk mencapai tahap di mana kita tuh udah nggak gampang marah lagi tuh susah banget. Ya nggak sih? Kayak bukan sekonyong-konyong sekarang itu nggak apa jadi orang yang lebih sabar, tapi kayak tadi dibilangin pelan-pelan, dikit-dikit gitu ya. Hari-hari kepengen stop gitu ya. Itu masih satu PR besar sih buat saya untuk lebih bisa kontrol emosi ya. Oke, baik. Untuk saya kembalikan ke forum, mungkin Ibu Herman mau menambahkan, Bu Herman? Ya, udah kedengeran, Dek. Kedengeran? Halo? Ya, kedengeran ya. Kedengeran. Selamat malam, Pak Namyo Horingegyo. Selamat malam, Bapak Ibu, Adik ya. Namyo Horingegyo. Saya tambahin lah. Ya, ini memang kita hidup ini selalu kesulitan, memang ada terus gitu ya. Nggak luput dari nggak ada. Cuman kita sekarang kan kita udah tahu kesulitan kita, kesalahan kita, ya kita harus sadar, harus kita percaya sama Bonson gitu ya. Nggak seperti saya dulu, ya dulu saya bilang
saya percaya bocor itu setengah-setengah lah gitu maksudnya, nggak tuntas, nggak full gitu ya, nggak selalu percaya gitu ya, setengah percaya setengah enggak. Jadi kesulitan saya dulu tuh banyak sekali. Ya saya mau cerita sedikit tentang hidup saya yang kesulitan terparah. Ya tentang ini, saya itu kelibat utang, keluarga saya kelibat utang bank yang saya tepari. Nah saya bercerita, Karina ini kan nggak tahu gitu ya, belum saya ceritakan dulu. Yaitu saya dulu kan memang saya sih sekarang artis saya sih bertobat gitu ya. Itu kesalahan saya. Itu waktu itu zaman Pak Herman masih hidup. Kelibat utang bank segitu banyak, setengah mati saya. Kalau saya gak dibimbing sama pimpinan, Pak Aloy, Pak Soi, Ibu Kristanti, bimbing saya terus, rumah ini jangan sampai kejual gitu ya, untuk bayar utang. Tadi saya mau bayar utang tuh, biarin rasa tinggal mana. Saya bilang, sus, ini rumah harus dijual, kalau nggak dijual nih utang nggak beres gitu. Gimana, mama nggak bisa tidur siang hari malam, ditengokin orang terus nih, kata gitu ya. Berapa setiap hari kayaknya ada 2 orang 3 orang setengah mati gitu ya. Jadi saya itu hidup itu seperti apa ya, seperti terkatung-katung lah gitu, maksudnya seperti gimana gitu ya, seperti saya itu kayak nggak di rumah gitu. Aduh gimana ini, gimana, kata-kata terus aja gitu ya. Saya itu kayaknya gimana gitu ya. Jadi itu yang sus gimana ya, ini rumah mau dijual tapi ditawarnya cuma 100 juta gitu ya sama sebelah gitu, sayang amat gitu. Terus saya mau kontrakin ke orang supaya bisa bayar utang saya 50 juta tahun 2007 tuh. Utang 50 juta segitu kan banyak tuh ya, tapi nggak sendirian, kayak banyak lah di bank gitu maksudnya. Tapi buat saya anak saya lagi. Begitu ya, kita kan ikut sama orang tua. Kalau kata cerita sama bapak misalnya, gini, jangan nyalain anak, ini salin kita katanya ya, ini udah apa karma kita katanya, harus kita terima katanya. Dulu kan saya nggak terima, saya itu kesel aja ya, saya malam nggak bisa tidur, nggak bisa makan, mikirin di teror sama orang terus nih datang. Kalau kita pulang dari pasar nih, orang udah datang dua di rumah udah nungguin motor, aduh nungguin saya, begitu nungguin saya. Jadi saya dikasih semangat, dikasih bimbing sama Ibu Kristanti, sama Ibu Sioi. Kalau ada orang, kita jangan, kata Pak Rotemia, kita kalau ditagih orang, memang kita yang salah, katanya kita jangan lari, harus kita hadapin dengan hati tulus, kita menyebut yang orang gekyo, gitu kan. Saya turutin saya segitu ya, benar juga gitu ya. Jadi tadi saya takut kalau ada orang datang, saya ngumpet, nggak berani pulang, saya diam di mana-mana gitu, baru ngegerong cucu saya. Pak Herman yang ngadepin, udah gitu Pak Herman ngadepin nungguin saya. Kenapa sih mama pulang-pulang ada orang datang, katanya. Pak Herman nggak bisa jawab gitu, maksudnya nggak bisa ngeladenin, anak saya juga ini di sini nggak bisa gitu ya, karena dia takut gitu ya, orangnya kan galak-galak gitu. Jadi gimana ya, lama nih saya nungguin di Empang soalnya ya, yang juga nggak pulang-pulang nih orang. Jadi saya pikir, saya ingat, oh ya katanya utang kalau kita punya masalah harus kita hadapin dengan hati inilah, hati tenang gitu, maksudnya kita menyebut namanya Geko lah gitu maksudnya. Jadi saya berani diri, nih pulang saya bawa apa ya, kita bawa belanjaan, bapak besar asem, bawa petai selong, saya petik di jalan nanti ya. Kita sudah, saya berani diri dah. Ada apa Pak? Gitu ya, saking udah lama saya kesel, udah siang gak pulang-pulang ke orang nungguin saya. Ada ini saya menagih gini-gini, kata dia. Gimana dia sekian banyak katanya. Apa mau dibayarnya, kata dia gitu ya. Ya gitu. Ya udah gitu, terus saya bilang gini, kata saya, ini saya juga boro-boro bayar utang. Saya bilang ya, makan aja sama petai selong, kata saya Pak, gitu ya. Ya Bapak pikir aja nih suami saya lagi sakit, gitu kata saya. Ya, terus saya berutang, tapi saya nyebut ngambil gitu gitu ya. Tapi ada yang galak, ada yang enggak. Itu dia, oh gitu ya Bu ya. Ya deh, nanti aja lain kali saya kemari katanya. Ya udah Pak, hari ini saya belum bisa ya Pak, saya nggak ada duit gitu ya. Keadaan Bapak juga sakit begini, kata saya gitu. Udah pergi lagi tuh dia tuh. Pergi, silih berganti tuh. Kayaknya berapa bulan tuh gitu ya. Jadi saya tuh bingung gitu ya. Ya kita irut ya. Aduh, rumah saya mau dijual, mau dikontrakin. Untung aja saya dinasihatin sama ini. Mau jual kasih ini di sama Bapak apa ya? Dulu yang udah meninggal Bapak belum itu, yang meninggal di Medan tuh. Apa sih namanya tuh. Begitu nggak jadilah ya.
kata Ibu Sioi, jangan sampai jual rumah katanya. Kalau rumah dijual kita susah Ibu Herman pertemuannya, Bapak jauh katanya, di mana mau tinggalnya kata itu. Jangan sampailah, ayo kita demo aja katanya gitu. Kita ya kita ini dah hadepin lah gitu semua gitu kata saya. Oh iya ya gitu ya. Nanti besok datang lagi orangnya galak gitu ya, tapi saya bersemangat, hadepin katanya dia. Tapi orang tuh ya wajahnya galak tapi hatinya baik gitu, saya hadepin aja gitu. Dia baik gitu ya, adanya oh ya dah nggak apa-apa dah, nanti lain kali aja katanya gitu, lain kali aja katanya gitu. Jadi saya tuh udah, saya juga terima kasih lah, pulang-pulang saya dimukul aja minta kekuatan saya untuk saya berani, hati saya untuk berani ngadepinnya gitu. Jangan sampai lari gitu. Maksudnya emang kalau kita pergi lari gitu maksudnya ya, menghindar, kita tambah pikiran soalnya belum ketemu. Dia juga penasaran ketemu saya gitu. Udah pas gitu lama-lama itu makan tahunan itu, bertahun-tahun tuh saya. Udah dikit sedikit dibayar, ada yang dibayar, ada yang belum gitu ya. Kalau ada duit dibayar, nggak ada udah gitu. Lama-lama kita dapat dukungan dari Ibu Sioi, fotonya dari Bapak Ali juga, dari Kristanti, ya kita jalanin lah gitu maksudnya. Kita jalanin gitu ya, kita buku aja ya. Pak Herman juga, kita aja itu buku. Pak Herman nggak bisa ngadepin, semuanya sering ke saya. Jadi saya setengah mati itu. Kayaknya pada saya kurus kata saya. Kata Bu Sioi, jangan sampai dijual Pak Herman rumahnya, jangan katanya. Ayo kita demo aja, kita cari jalan keluarnya katanya gitu. Aduh ya dengar juga gitu kata saya. Kalau rumah dijual, bagaimana kata saya nih. Saya ngomong sama anak saya sama Susi, Sus, kayaknya rumah mau dijual Sus, gimana kita mau bayar utang gini-gini. Terus gimana Sus ya kalau dijual? Ini perabotan berbawa kemana lah. Udahlah kalau jual mah jual aja katanya kepada saya. Ayo pindah ke Bandung. Dia badannya juga gitu kayak udah gitu. Terus orang tuh lihat cucu saya ke atas lagi makan, misalnya cucu saya kan lagi makan di bawah. Pas itu ada orang itu dua nagih ya, orang galak memang, orangnya kayak orang apa gitu ya, kayak orang ini Bima lah gitu, kayak Bima gitu, tinggi. Terus dia datang, cucu saya naik nih ke atas nih makan. Jadi dia nggak lihat tuh, sangkanya nih anak saya yang lari ke atas gitu. Itu siapa yang lari ke atas itu katanya? Siapa yang lari itu barusan ke atas? Oh itu cucu saya. Mana anaknya tuh katanya, fotonya yang ini yang duit katanya. Nggak ada fotonya kata saya. Saya nggak punya foto anak saya. Dia tinggalnya juga di sini, sekali-kali dong tinggal sama saya kata saya gitu. Dia ngerti juga tuh. Dan itu dia nggak percaya tuh, cucu saya naik ke atas, dia minta panggil, coba panggil cucunya katanya. Cucu apa anak yang ngumpet ketika cucu saya, anak saya panggil. Ini cucu saya lagi makan kata saya. Ini dia nih orang yang tadi. Oh iya katanya. Emang cucu saya, emang anak saya emang nggak ada, cinanya nggak ada gitu kata saya. Udah gitu udah banyak sekali dia. Pas ada lagi bapak-bapak datang lagi ya, udah tua juga orangnya tuh ya. Katanya gimana ya kalau rumah ini disita? Saya jawab, Pak, kalau urusan begini nggak sampai rumah disita kata saya, nanti saya bersihin pelan-pelan dengan sendirinya, nanti saya angsur gitu, nggak semua juga. Nggak, udah sekian juta kata dia nih, utangnya sekian gini, terus setiap bulan berbunga kata gitu ya. Aduh kata saya, udah terserah lah gitu. Udah kita diam sembahyang aja, saya demo kok aja minta kekuatan kata saya gitu ya. Dikejar-kejar begini dulu kata saya, bertobat saya. Terus bapak makanya sembahyang aja. Tapi akhir-akhirnya belakang-belakang dia punya tuh duit tuh. Anak saya tuh ngirimin duit gitu ya, bayar dikit-dikit gitu, gitu. Nah, tinggal dikit-dikit masih banyak sisa, ada yang dibayar kagak. Ada juga yang dibayar gini, Pak. Ada orang yang tua-tua datang, satu orang, sampai duduk ke bawah gitu, dekat Pak Herman kayak sakit. Ya udah saya ngerti Bu, bikin aja surat katanya. Ibu yang ngomong saya nulis, nanti saya ajuin ke bank gini-gini katanya. Buat apa Pak? Ya nanti minta kebijaksanaan gitu, maksudnya nggak usah bayar lah, orang ini susah lah gitu maksudnya gitu. Ya terima kasih Pak, kalau Bapak mau bantu saya. Itu kalau salah utangnya 7 juta gitu, yang seorang itu aja.
juta sama bunga-bunga gitu. Tapi dihapus sama dia. Ya itu saya sambil dimoko, namanya Rekyo itu saya kata saya itulah kita percaya sama namanya Rekyo sama Gonson, itulah saya mulai percaya gitu. Ya inti-intinya belakangan tuh saya ini tahu bayang aja ya. Bapak Herman yang sering pun saya mah demoko. Tapi belum segongjo segitu, saya demoko aja, belum segongjo. Ya, itu udah dikit-dikit, lama-lama kayaknya hilang begitu aja tuh, selesai gitu, nggak ada yang lagi gitu. Udah, terima kasih kasih Gonson. Oh ini ada bukti nyataannya, ada juga yang nama saya, ada juga yang dibayar gitu ya, yang nggak ngerti ada gitu. Jadi saya percaya ya, ini betul-betul itu kekuatan Bapak Herman ya, yang begitu setengah mati dimukuh ya, minta kekuatan supaya ini rumah bertahan ya, supaya dijual gitu, dan sampai diganti juga ke orang gitu, dikontrakin lah intinya gitu. Saya mulai percaya benar-benar, oh iya ada kekuatan Gonson gini gitu ya. Ya itu pengalaman hidup saya, lebih parah lagi malah ya. Ini ceritanya nggak banyak ini saya segini. Ceritanya itu masa tahun itu kejadian begitu. Ada lagi, makanya itu kita sore hari ini ya, kita jadi manusia ini kita mulai sadar. Saya juga mulai sadar, karena saya juga saya kasih tahu semua. Jangan sampai terulang-ulang kali. Kita memang ada kekurangan, jangan sampai bikin susah keluarga. Kalau ada kita beli, nggak ada yang udah. Ya, jangan bikin sebab. Ada sebab, ada akibat, kata saya. Inilah hukum karma berlaku. Cobalah dengerin, kata saya gitu ya. Kita jangan bikin macam-macam lagi. Ya, kita capek ini gini aja. Ya, kata saya bilang anak-anak saya begitu, untuk saya juga begitu. Kita apa adanya. Jangan macam-macam masalah duit orang. Pinjam gampang-gampang, jangan. Bahaya ini. Begitu ya. Iya, kata anak juga gitu. Kalau ada kita beli, kalau nggak ada ya udah, nggak usah pakai kartu kredit, makan tinggal bayar pakai kartu, jangan. Beli apa-apa tinggal pakai kartu, jangan. Yang ada aja, nggak baju robek juga kalau kita kerjakan, tenang, kata saya gitu. Ini yang setengah mati orang tua, inilah kata saya, hukum karma memang berlaku. Hukum sebab akibat harus dipakai, kata saya. Ada sebab, ada akibat. Ini kan sebabnya lu kan minjem banyak, enak-enak aja. Sekarang akibat ini begini, semuanya kena orang tua. Ini makanya kita kan nggak bisa, katanya nggak boleh nyalain anak juga. Ini udah karma kita, hukum sebab itu karma kita. Ya udah saya terima semuanya kayak gitu. Ya saya terima kasih juga sama Gonson. Pada hari ini saya ya ibaratnya dibebas ya, nggak bebas namanya manusia. Jadi pasti punya utang, tapi urusan yang bank itu saya udah nggak ada dah tuh. Saya juga bilang sama saya, kalau utang sedikit mah pasti ada aja gitu ya, namanya manusia hidup ya. Tapi kita nggak seperti yang dulu gitu. Makanya saya juga sekarang ya mulaiin kita kalau ada apa-apa saya mulaiin sadar, ingat namanya gitu. Mulaiin hati saya tuh nggak terlalu saya kesel gitu ya. Kalau ada apa-apa, ada berita apa-apa tentang sakit kayak tentang apa, langsung saya bisa makan, bisa tidur. Tapi saya karena kita ikut setiap pertemuan, kita ikut dengerin gitu ya. Dengerin apa kita suka baca gitu, kita harus kuat, harus tabah, harus adepin, harus jalanin gitu kan ya. Ya itulah saya pakailah, saya jalanin dikit-dikit gitu. Saya betul sebenarnya kalau saya gak enak, pas gak enak, saya dimukul, langsung pikiran saya tenang lah dikit gitu ya. Ibaratnya kalau kita ngadep ke Gonson itu, kita berdoa itu anggapnya kita ibaratnya mengadu lah gitu maksudnya. Kalau ngadu sama orang kan kita bisa dijaikin. Kalau ngadu Gonson kan hati kita adem gitu ya. Itu aja saya tuh pikir hati saya. Jadi saya mulai tenang dikit-dikit. Saya juga masih banyak rintangan segala macam, tapi saya hadapin jangan sampai kita, kalau kita rajin demoko gongjo kan katanya, saya juga akan belajar ya dari buku Kristanti kasih buku saya. Kalau kita gongjo demoko, kita harus lurus badan, mata, ucapan, sikap. Nah kita itu saya pakai itu. Saya belajar sekarang, saya duduknya rapi. Saya pakai tukeran yang bajunya biasa tapi rapi. Mata saya tuju terus lempeng gitu ya. Ucapan saya juga, gongjo demoko saya juga nggak keras, sedang-sedang gitu. Saya turutin. Saya juga pengen hidup ini bahagia. Ya tentu juga nggak bahagia selamanya, ada aja kesulitan, tapi jangan separah-parah banget gitu. Yang penting jangan bikin sebat gitu. Kalau masalah kesulitan mah pasti ada aja. Tapi kita terima dengan senang hati. Kita terima.
minta maaf lah semuanya gitu, sama Bonson. Ya, udah gitu aja Bu ya. Terima kasih Pak ya. Namanya Geko, selamat malam. Ya, hari Gekio. Terima kasih Ibu Herman. Tadi saya ini banget ya, maksudnya kayak ceritanya bagus gitu ya, kayak kita capek gitu ya karena saya ngerasain gitu ya kalau misalnya ditagih utang gitu kayak aduh nggak enak gitu, nggak tenang gitu ya. Tapi Bu Herman tuh bisa memunculkan kayak ayo hadapin gitu ya, temuin gitu ya si penagih hutangnya, terus dan bilang ya bisa saya cicil ya tiap hari kayak gitu, terus sampai pada akhirnya ya hutang-hutangnya bisa dihapuskan gitu ya. Itu myoho banget sih, maksudnya kayak yang tadi saya tangkap itu ya dari Bu Herman gini, kayak kalau kita bisa demoku, kita bisa tenang, terus nanti kita bisa hadapin. Soalnya kalau kita lari itu justru malah makin kepikiran ya. Ya, ini juga pelajaran bagus ya. Jujur kalau ngomong sih gampang ya, tapi kayak kalau jalanin tuh susah gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak dengar ceritanya Ibu Herman, wah kita bisa rasain ya hebat gitu ya. Gitu. Kita kasih semangat sama anggota ini, sama pimpinan kasih semangat, atau enggak hati saya yo ini takut gitu. Bisa nggak makan, bisa mati saya dulu juga. Karena kita bimbingan, setiap hari kita belajar, dengerin ini, baca mati ya. Oke. Iya, kameranya mati. Udah nyala lagi, Bu. Ya udah. Ya, kita aja deh ya. Ya, Iya. itu pengalaman saya masih banyak nanti lagi deh. Ya, Iya, terima kasih Bu Herman. Paloy, mau dengar suara Paloy. Masih di mute, Pak. Masih di mute. Namyo Ring Kekyo. Namyo Bapak Ring Ibu dan generasi muda, artinya Paloy orangnya emosinya lebih tinggi saya rasanya sama si Hartina. Paloy kalau dulu belum ketemu Gohonson, siapa juga saya nggak takut. Muka sih ketawa, muka saya sih ketawa aja tuh. Tapi kalau kerjaan saya habis saja. Ya, kalau saya sempat udah marah, jangankan orang, setan aja saya nggak takut. Dulu saya sebelum ada Gohonson, saya kan suka piara anjing. Ya, jadi tempat saya waktu itu ya saya belum married juga tuh. Saya cerita pengalaman saya dulu lah. Ya, ada saya di tempat saya kan dulu saya bikin dinner. Ya, biasa besok Lebaran Haji saya potong kambing. Jadi pas tahun itu saya nggak potong kambing, malamnya anjing handler saya mati, bukan mati lah, dia keguguran melahirkan pas hujan lagi tuh, jadinya masuk angin, mungkin kakinya jadi belakang tuh kelepek aja tuh, depan aja jalan. Saya pulang, kok anjing saya nggak ada, nggak taunya dia tungguin di depan pintu. Saya lihat, wah tuh, begitu lihat anak udah melahirkan anak, ada 4 ekor atau 5 ekor. Waduh, saya emosi dah. Saya kalau udah marah, saya nggak takut. Saya tendangin tuh tempat dulu kan sembayang datuk itu loh, itu sembayang itu apa namanya istilahnya tuan tanah gitulah, itu yang biasa kan orang kan malam Jumat kasih kopi, kasih menyen gitu. Itu saya tendangin. Saya bilang ya, sekarang saya nggak potong kambing, anjing saya kamu makan. Tahun depan saya nggak mau lagi, saya bilang. Saya nggak mau potong juga, saya mau tahu kamu makan siapa. Itu tempat yang saya sembahyang, saya habisin tuh, saya ratain. Nah, ada lagi, kita join di Cikande pabrik, sama teman joinnya itu ada cekcok. Dia telepon, pas saya di tol, saya berhenti,
Saya berhenti, saya telepon. Itu ya, waktu itu saya sudah nganut Gonson, tapi saya kebanyakan Senin sampai Sabtu di Cikande. Saya nggak pernah sembahyang, nggak pernah itulah. Penyakit lama kita nih ya, penyakit lama maksudnya itu emosi kita. Wih, ngeri. Saya telepon di tol, saya berhenti di pinggir jalan aja tuh. Polisi aja tuh. Saya telepon lagi ngomong, polisi di belakang klaksonin suruh jalan. Itu polisi aja sama marahin. Saya buka pintu, saya turun, nggak lihat gue lagi telepon. Lu nggak lihat gue lagi telepon? Waduh. Jadi polisi juga bohong. Ya udah. Memang Hartina, kita kalau daimoku, kalau kuat, kita punya emosi bisa turun. Ketemu apa juga kita mau marah itu jadinya apa ya? Bisa jadinya enggak lah, udah biarin aja lah. Bisa begitu. Saya pernah ya, baru Sinjin ya waktu itu ya, tinggal di belakang di Sili 2 tuh. Itu Ibu Syoi dulu lah, Sinjin lah, saya masih belum, cuma ikut-ikut lah, sembayang. Cuma modalnya itu cuma bisa daimoku aja tuh. Daimoku waktu itu susah tuh, saya susah sekali tuh, udah bangkrut. Ibu Syoi itu tetangga ada percetakan, lemin amplop gitu loh buat lewat hari aja tuh. Saya daimoku sampai gila. Sampai saya sendiri kiranya saya gila loh. Saya pernah tanya yang Johannes Yong, saya bilang, Yong, kok saya ini ya rasanya nggak ada beban. Lu suruh demoku. Saya sejak demoku, saya rasanya saya jadi gila ya. Gimana ya? Jiwa gua tenang tuh. Biar susah. Rumah tangga ini susah loh ya waktu itu. Saya tenang aja. Saya bilang, ini salah nggak nih? Saya daimoku terus tuh, kok saya punya jiwa tuh tenang, nggak rasa beban, nggak rasa apa-apa. Iya, saya bilang, heran loh, saya bilang, saya gila nggak tuh, lu sembayang ini gila atau gimana tuh? Johannes Jung aja sampai juga nggak bisa jawab. Ya, dia bilang, lu daimoku terus lah. Aku bilang, lu suruh gua daimoku terus. Kayak begini ya, saya ya nanti lu bisa inilah, apa namanya itu, supaya pikiran lu tenang, ya, lu mau kerja apa itu juga gampang, gitu. Dari situ memang ya betul juga kalau kita pikiran tenang, ya, nggak ini ya. Jadi mau apa? Jodoh juga gampang ketemu jodoh, teman sekolah, ya. Ketemu, udah lama nggak ketemu, bisa ketemu, nah itu disitulah saya baru bisa, dia ketemu saya gini, loh, Loy, lu lagi kerja apa? Aku bilang, enggak, lagi nganggur nih loh, udah bangkrut. Waduh, ya, kalau lu nggak datang, gue bilang, gue sih nggak mau. Temen, gue tahu lu udah hebat, saya nggak mau. Saya orangnya, sifatnya memang kayak begitu. Dia bilang, lu salah, dia bilang. Datang aja, gue datang, nanti kiranya gue mau pinjam duit. Saya bilang, saya nggak mau. Sifat saya begitu. Itu kamu udah salah, dia bilang. Ya, gini dah, dia bilang, lu datanglah. Pabrik saya kan banyak. Gue nggak sanggup gajiin lu lah, dia bilang. Ya, lu datang aja main, lalu lu lihat-lihat gitu. Nanti, kalau memang lu lagi susah begini, pikiran lu kacau, nanti saya bilang apa aja lu mau, katanya. Udah, lu ikut saya, pabrik lu kontrol aja, lihat-lihat aja. Jadi, gaji jangan ngomong lah ya, dia bilang. Saya nggak sanggup.
dia sama saya dulu saya umur 18 19 udah jaya, dia orang masih sekolah, baru masih kumpul di tempat saya. Jadi dia bilang gini aja, lu bener-bener salah, bukan ini. Dia bilang kita kan teman sekolah dari SD, SMP sampai SMA. Dia bilang, ya, lu datang. Kalau umpamanya ada Kang Tau, dia bilang, kamu yang teman-teman yang ada tuh lu nggak mau, lu bergaul sama yang biasa-biasa, sederajat kamu. Dia bilang, sorry ya, dia juga takut saya tersinggung. Ya, jadi umpamanya ada Kang Tau, lu cari-cari teman-teman kamu yang ini ya, yang maksudnya yang sederajat gitu lah ya, yang nggak ada. Jadi Kang Tau itu nggak jadi, nanti lu apa salahkan, nah memang ini nasib saya, dia bilang. Coba kalau lu ketemu kayak teman-teman yang ada, lu kasih lihat, dia bilang, oke, lu yang jalanin 40, 30, 70 atau 40 atau 50, 50. Jadi kan Kang Tau ini, dia bilang, oh iya benar juga. Nah, di situ sejalan barulah import sampah plastik dari Jerman, dari Amerika, dari Holland. Nah, di situ saja ya baru kebeli rumah ini. Jadi dulu waktu Sili 2 dikontrak, rumah saya mah di Cengkareng Indah sana. Gitu. Ya. Saya rasa untung ketemu Go Honson. Baru-baru ketemu Go Honson aja tuh banyak pimpinan aja. Kalau saya udah marah, saya nggak ini. Jangankan pimpinan, Pak Seno aja pernah gua marahin. Pak Seno, Pak si siapa lagi yang satu tuh, yang sekarang di BDI itu si pendek itu si siapa tuh ya namanya tuh, saya lupa tuh. Waktu pimpinan banyak. Irwan. Pak Irwan, ya betul. Irwan satu lagi yang waktu kita pisah itu dia suka ke Jepang itu si siapa yang tinggi, kurus tinggi. Sekarang udah nggak ikut. Arifin juga kena sama Rain. Apalagi itu PK2 juga. Jadi gini, Hartina, untung ya Pak Alo ini ketemu Go Honson, tapi memang emosi kita ini nggak bisa 100% buang. Nggak itu juga. Ya, masih ada, untunglah 60% itu lah bisa tahan. Paling sekarang, saya paling ya udahlah, ibaratnya tuh kita function lah, udah ibaratnya tuh bang function tuh apa? Gimana ya sebenarnya function ya? Kayak ibarat ke orang lepas apa lah, namanya? lepas legowo aja, lepasin. Apa? Function itu ibaratnya tuh, aduh, bisa ngomong ke bahasa ini. Jadi gini loh, function. Kayak orang kelenteng tuh biasa suka lepas burung gitu, function gitu. Kayak gimana ya? Lepas jadi ya Pak, sekarang legowo gitu. Tadi kata II Kristanti. Ya, saya rasa apa namanya tuh, coba Hartina ruangkan waktu, demoku, pasti bisa. Nanti udah kalau kamu demokunya tuh jangan waktu demoku tuh mikir kayak yang lain-lain lah gitu. Percuma lah demoku begitu. Konsen, lepas pikiran. Jadi kamu demoku tuh dengar pak kuping, dengerin suara kamu demoku namanya orang kekyo. Akhirnya lu pikiran lu tuh nggak pencal. Udah begitu nanti enak.
Ya, kalau kita ya nggak mau daimauku, nggak mau gonggyo ya. Itu emosi kita tuh bisa ini loh. Ibaratnya itu kayak mobil nggak ada remnya tuh. Ya. Jadi saya rasa ya kayak ini gosio ini kan gohu itu ya. Kalau di kelenteng itu kan namanya hu. Biasa orang tuh yang kuning-kuning dibakar-bakar gitu. Taruh di air, kasih minum itu. Dulu saya belum ada gohonson ya. Teman-teman saya banyak orang yang sembahyang kelenteng, ya. Ada yang buka kelenteng. Gue lihat, gue bilang, ini sekarang umat dia tuh orang yang datang sembahyang ke tempat dia, ntar besok pindah ke sana. Wah, nanti di kelenteng sana tuh dia sama orang sana bisa berantem ribut. Saya bilang, udahlah, kamu nggak usah kelenteng, nggak usah lah. Kamu ikut saya, bantu saya aja. Dia ikut bantu saya, dia banyak cerita. Dia bilang kalau usahanya lagi maju, maju ya, nggak ada yang datang ke kelenteng. Kalau usaha lagi sepi kayak sekarang, kayak pandemi begini ya, kelenteng pasti rame. Dia bilang kalau sepi itu pasti yang rame. Kenapa begitu? Iya, dia bilang. Nanti yang datang kalau pakai mobil, ya, dia kan dulu di Angke kan banyak tukang batu. Dia beli batu cincin, ya, kan murah-murah. Nah, nanti dia lihat, oh yang datang pakai mobil. Nah, dia ke dalam, dia telan itu batu, tapi mesti ada neikung ya, ada tenaga dalam juga. Dia telan dulu. Udah telan, nanti dia datang, pasti bilang usahanya lagi gini-gini, ya. Pasti dia bilang, orang kalau yang datang pakai mobil pasti ya orang berduit. Ya udah itu nanti dia duduk, dia pakai baju kuning, dia ada tuput. Tice mau nanya apa tuh, maksudnya tuh kamu mau nanya apa? Dia bilang usaha aja begini-gini. Oh iya. Ntar Tete kasih lu batu nggak? Kasih lu batu, lu mau nggak? Buat pegangan, usaha bisa lancar. Nah, nanti si orang itu kan dia bilang tangannya sini, dia langsung gini, tutup, ini ada batu nih, udah dia pegang nggak ada berasa, orang tuh yakin kan, dia percaya karena keluar dari mulut dia, sebenarnya dia udah simpannya di makan nggak sampai ke dalam lah, gitulah, kalau sampai ke dalam kan ketelan. Nah, nanti angpaunya gede. King monyet ya makan simpen di sini. dia memang udah latih lah orang kayak begini kan. Waduh, kepegang sama ruda-rudanya tuh. Wah, senang banget. Nanti buat pegang taruh di biasa orang Medan itu kan pakai kain merah segitiga itu tuh. Nah, dia kasih masuk ke sana ntar. Nah, itu buat lu dagang. Jadi ya begitu dia bilang. Dia bilang terus gini. Biasa kan orang suka sakit, ya minta hu. Ya hu-nya dia bilang, lu tahu nggak? Kalau saya tiap hari di lidah saya dipotong, darah saya mau habis dia bilang. Jadi gimana? Gini gampang aja dia bilang. Saya mah ambil delima, siak liwah, delima kulitnya digosok dulu ke pisaunya tuh. Gosok kan. Udah gosok kan udah kering. Nanti kalau orang mau minta hu, dia tinggal pisaunya ditempel di lidah aja. Gini-gini aja nanti kan itu pisau tuh kulit delima itu dia berdeketan ya, kan nempel di lidahnya. Tinggal diambil aja tuh kertas kuningnya tuh. Lu tulis apa? Ya gini ya, gitu. Udah kasih. Makanya praktekin. makanya
kita ketemu Go Honson tuh benar-benar udah nggak salah lagi lah. Udah nggak salah. Ya, kalau saya nggak ketemu Go Honson, mungkin rumah tangga saya itu tuh udah pecah dari anak yang kedua loh. Udah anak kedua aja udah ini. Udah cerai loh udah maksudnya. Untung ketemu Go Honson baru sampai ini hari. Saya rasa begitu aja ya Hartina, Ibu Kristanti, Namyo Horing Kikyo. Terima kasih Pak Aloy. Memang kayak yang tadi Pak Aloy bilang bener banget, kayaknya sekarang tuh saya tuh di poin berantem sama semua orang gitu. Semuanya berantem gitu kan. Kayak ngerasa nggak apa ya, jadi kayak nurutin suasana ya, jiwa yang kayak mau marah terus gitu, kayak nggak ada remnya gitu. Ya mungkin nanti saya harus bertapa dulu di depan Go Honson mungkin ya. Ya. Baik, masih ada waktu kepada Ibu Kristanti, dipersilahkan. Namyo Renge Kyo. Namyo Horing Kikyo. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya. Kita sudah seru-seru ya tadi dengar cerita Pak Letemea, cerita Ibu Pisyang. Semakin malam semakin seru itu. Ibu Herman, Pak Aloy gitu kan. Memang ya itulah hidup ya. Hidup itu memang penuh masalah. Nah, setiap kali kan kita bilang untunglah ya, Ibu Pisyang bilang untunglah, Pak Aloy bilang untunglah, Ibu Herman juga bilang untunglah ketemu Namyo Horenge Kyo. Jadi itu baru kita tahu sebenarnya hidup itu gimana. Masalahnya itu sebenarnya apa? Apa sih masalah hidup? Kesulitan dalam hidup. Ya memang itulah dikatakan kita kan mati hidup sudah tulang kita aja sudah setinggi Gunung Semeru. Apa yang kita buat selama itu? Ya pastinya karma-karma buruk yang kita buat. Sekarang aja ya. Ketemu Namyo Horenge Kyo aja kita juga sering bikin karma buruk kan? Nggak tahan, marah kan? Kalau umpamanya dulu sedikit-sedikit marah. Tapi kadang-kadang kita kalau sekarang tahan. Lama-lama nggak tahan, marah juga. Nah, itu. Tapi kalau kita masih dikatakan kalau kita masih percaya sungguh hati, percaya itu kita harus jalankan Gongyo Daimoku. Kalau kita nggak jalankan Gongyo Daimoku, bukan percaya. Tuh. Bukan mengatakan, oh kita percaya cuma di mulut, tapi nggak ada prakteknya. Makanya hukum ini ya kita belajar. Teori mah gampang, teori. Oh ini begini, gampang. Tapi prakteknya, kalau kita lagi mau praktek, ya itu susah. Untuk satu aja yang marah aja kita kadang-kadang nggak bisa. Prakteknya aja susah gitu. Ya. Tapi kan di sini dikatakan ya. Memang tadi kalau dengan Pak Aloy bilang ya mata kita ya sering ditipu kalau kita suka cari-cari yang itu. Sering ditipu kita. Tapi ya itu namanya percaya. Itu trik-trik orang-orang tepekong itu ya. Ada trik-triknya. Kita nggak tahu kalau nggak ini hari Pak Aloy buka rahasia temennya juga. Padahal mereka buka-buka tepekong itu kan bikin karma buruk juga, bohong-bohongin orang. Oh yang dilihat yang datang mobil ya, oh pakai mobil, iya pakai trik ini dijual mahal gitu. Nah itu semua kan untuk cari duit, Kalau kita maaf sudah Kristanti, bukan batunya dijual mahal, angpaunya gede gitu loh maksudnya. Ya, kasih angpaunya batu gede sebenarnya. gede. Iya, itu kan sebenarnya
dari batu itu dia dapat angpau gede kan, ya bilang aja lah jualnya mahal lah batu. Padahal beli batu di jembatan 2 berapa duit kan? Murah aja kan. Tapi kan angpaunya karena gede, ya itu yang ditunggu-tunggu. Jadi maunya dapat angpau. Oh, kok yang datang naik becak. Ini angpaunya kecil, nggak usah lah susah tahan simpen batu di sini pakai tenaga dalam, itu nggak usah. Ini naik becak mah angpaunya kecil. Nah itu kan dilayani juga asal-asalan. Ya udah pulang. Ini dibakar gitu aja begitu. Tapi di sini itu lainnya. Gohu itu dikatakan itu bukan itu yang membuat Nichi Genyo itu melahirkan dengan selamat. Tapi karena hati kepercayaan suami istri ini itu begitu sungguh hati, ya pasti akan melahirkan anak itu dengan selamat dan pasti anak yang berrezeki. Nah, itu yang ingin si Jokinggo membimbing pada Nichi Genyo. Jangan bergantung pada gohu ini, tapi hati kepercayaan kita. Itu mungkin ya dulu ya di Jepang juga karena ya itulah tradisi atau apa nggak bisa dihilangin itu. Nah, mungkin begitu. Tapi Nichiren Daishonin itu membimbing ini loh, hati kepercayaan itu yang penting loh, bukan yang lain. Kenapa kita harus daimoku yang banyak? Kenapa? Supaya apa? Kayak Pak Aloy bilang, segala apapun ya, kita daimoku yang banyak, hati kita tenang. Kalau sudah tenang, pikiran kita baru bisa terbuka. Nah, kalau pikiran kita terbuka, kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Nah, saat itu nanti mungkin bisa ketemu jodoh-jodoh baik. Nah, itu. Kenapa tahu-taunya ketemu teman sekolah, suruh begini, datanglah, apalah. Memang kalau kita ya, kebanyakan kita mah gengsi, sombong. Walaupun kita udah miskin, kita masih sombong. Mau minta kerja, sombong kita, terus terang aja. Nah itu, jadi kalau kita ada daimoku, ini perasaan bisa tenang, bisa terbuka, ketemu jodoh baik. Nah, kalau ketemu jodoh baik, sebenarnya bukan cuma di situ ya, bukan cuma di situ. Prakteknya kita percaya gonson itu dikatakan kalau racun, kalau dikatakan ampuhnya ya, hati kepercayaan kuat itu, obat yang ampuh, yang paling ampuh sebenarnya itu dikatakan gohonson. Hukum kita itu luar biasa, hukum yang luar biasa, kekuatannya itu tak terhingga, seluas alam semesta. Itu ada butseriki. Di dalam hukum itu ada butseriki. Ada horiki. Tapi prakteknya kita apa? Hati kepercayaan kita. Itu shinriki dan gyoriki. Kalau kita percaya, kita bilang, oh Gonson hebat hukumnya. Tapi kita nggak pernah Gongyo Daimoku. Dan kita nggak melaksanakannya. Ya, saya mau marah, saya marah aja. Memang apa peduli kamu? Hah? Kamu salah kok. Kita terus menunjuk orang lain salah. Semua salah. Cuma kita aja yang benar kita. Tapi karena ada praktek hati kepercayaan, kita percaya. Itu shinriki dan gyoriki. Nah, itulah baru kita itu bisa merasakan benar ini kekuatan Nam-myoho Renge Kyo itu luar biasa. Jadi karena begitulah kita baru bisa terima ini. Kenapa kita mau pagi sore Shinjin udah puluhan tahun, tiap pagi sore pasti kita mau Gongyo Daimoku. Buat apa? Buat apa? Karena kita percaya. Karena kita percaya kita punya kekuatan. Karena kan Gonson ada di sini. Kita percaya kita pun punya kekuatan. Nah,
kekuatan itulah yang membuat kita itu bisa bertahan. Gongyo, Daimoku, puluhan tahun. Kita nggak pernah mengeluh. Ngapain sih ya? Masih mau Gongyo? Ngapain ya mau Daimoku? Nah, jadi hidup ini, kita hidup tiap hari kita jalani. Pasti ada masalah. Pasti ada ketemu kesulitan. Nah, nanti inilah yang kita pakai. Hari-hari yang kita udah Gongyo, udah Daimoku, itu yang kita pakai. Kita pakai untuk apa? Mengatasi kita punya masalah, mengatasi kita punya kesulitan. Nah, itu nanti dikatakan jiju horaku, diri sendiri menerima hukum kegembiraan ini. Begitu lewat kita gembira. Oh, kayak Pak Ibu Herman. Waduh, kalau impamanya ya, saya juga pernah ngalamin nih dulu ya. Yang datang nagih utang itu orang-orang Ambon itu kan, orang yang gede, tinggi, gede, hitam, rambutnya keriting, datang marah-marah ya. Tuh dulu mantu saya. Nah, kita hadapin yang dihadapi, yang hadapin itu mama saya. Saya masih belum pernah ketemu ya. Waduh, datang tiap hari itu maki-maki. Banyak orang yang udah ngalamin begini. Karena kita ada satu kartu plastik ini berisi duit. Nah, kita gesek aja. Kita nggak mikir, nih udah gesek pasti bayar. Gesek masih bayar. Tapi karena nggak kelihatan nih, ini kartu duitnya nggak kelihatan. Gesek aja. Ah, udah habis gesek, resikonya belakangan lah. Nah, tinggal begitu kita nyusahin siapa? Nyusahin orang tua. Kita tinggal kabur aja, kan begitu kan? Saya ngalamin begitu. Nah, saya tahu bagaimana perasaannya hadapin orang-orang itu sampai nggak bisa tidur, sampai mikir mau jual rumah. Ya betul, memang begitu. Untung aja Pak Herman Daimokunya kuat kan. Nah, kan hadapin aja. Nggak boleh bilang kita menyingkir. Nggak dihadapin tiap hari juga datang. Besok ini hari nggak dihadapin, besok dia juga datang, lusa juga datang. Nah, kalau kita hadapin, kita ngomong apa adanya. Siapa tahu-taunya bikin surat dah, oke lah, ini nggak bisa bayar begini-begini. Nah, kan beres kan. Nah, kalau kita nggak mau menghadapin, kita hadapin dengan apa? Ya memang dengan Daimoku, dengan kekuatan dunia Buddha kita, dengan cara kita ngomong ya, untuk hadapin ini orang-orang Ambon, kolektor ini ya, cara kita ngomong ya, itulah yang harus kita jangan kita sudah salah, kita malah sombong, ngomongnya kasar, ya habis ya kita. Kan banyak itu penagih-penagih yang utang-utang tuh dipukulin setengah mati, banyak itu. Tengah jalan diseret, lagi di mall jalan-jalan juga diseret. Nah, banyak ngalami. Makanya kita itu ya, hidup itu nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi karena kita ada hari-hari Gongyo Daimoku, kita punya kekuatan. Ada kekuatan di dalam jiwa kita itu untuk menghadapi hidup kita ini. Jadi kita bisa hadapin dengan tenang, bagaimana menyelesaikannya. Macam-macam kan masalah kita, kan bukan cuma soal utang kan. Nah, punya anak satu, masalahnya satu. Punya anak dua, masalahnya dua. Tambah punya banyak anak, masalahnya tambah banyak. Memang begitu. Kita bilang udahlah itu urusan anak. Tapi ini jadi mama, nggak mungkin kita bilang itu biar dia yang tanggung jawab. Tetap kita itu bilang, mulut kita bilang nggak mau urus, tapi hati kita nggak mungkin. Kita itu jadi seorang ibu pasti menderita, nggak bisa tidur. Itu memang begitu. Itu sudah kita alamin semua.
Jadi semua juga begitu lahir sudah ada masalah. Apalagi yang seperti kata Hartina, baru lahir aja sudah masalah. Dikasih suntik sana, suntik sini, mungkin selang sana, selang, kan? Supaya apa? Untuk menolong supaya bisa hidup, kan? Ya itulah. Kadang-kadang kalau kadang-kadang kita pikir ya, saya ini tahun udah 74, umur sudah 74. Ya kalau mikir-mikir terima kasih juga ya, bisa hidup sekian tahun, nah bisa ketemu hukum ini sedikit banyak, dibilang sedikit banyak adalah penghapusan dosa. Tapi dosanya kan banyak sekali, kan? Banyak sekali, tumpukannya tinggi gunung. Nah, enggak bisa semua, tapi kita sedikit-sedikit kita jalani, sedikit-sedikit. Kalau kita hari-hari baca Daimoku, Daimoku itu hebat. Buku Gongyo pun kalau kita baca, kita tahu artinya, itu pun hebat sekali. Ya artinya, itu dikatakan semua itu obat yang paling bagus di dunia ini. Tapi ya, harus kita ingat, ada Shin-Gyogakunya, ada kepercayaan kita, ada Gyo-nya pelaksanaan kita, dan ada Gakunya, ada belajar. Di Shin-Gyogakunya itulah kita kalau cuma tahu, oh katanya ini obat yang paling hebat. Tapi kita cuma ya enggak belajar, kita enggak praktekkan, kita enggak percaya. Ya gonsonya cuma sehelai kertas, cuma jadi pajangan, enggak ada apa-apanya, dan kita enggak tahu sebenarnya gonson ada di sini. Itulah sumber kekuatan. Kita yang bisa menyelesaikan semua masalah. Kita enggak tahu. Yang menyelesaikan masalah itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, gimana menyelesaikan masalah? Belajar. Belajar nih, ya belajar di gosyo-gosyo. Itu yang harus kita tahu. Tidak ada Shin-Gyogaku, kita nggak tahu. Tidak praktek, tidak percaya, tidak belajar. Cuma terima gonson. Tahu-taunya kita sia-sia. Seumur hidup terima gonson. Seumur hidup itu kita sia-siakan waktu kita. Kita nggak belajar, nggak tahu cara bagaimana menghadapi hidup ini. Kalau kita ada gosyo, ya gosyo ini kan dikatakan gosyo paling surat yang paling tertua, udah paling tua nih untuk Shijo Kingo, sudah banyak sekali surat-surat untuk keluarga Shijo Kingo. Tapi ini yang paling tua. Walaupun udah 800 tahun, ini juga bisa membimbing kita. Kita bukan mengatakan nih ya, oh dulu Shijo Kingo itu kan naik kuda. Kok sekarang kan kita naik pesawat terbang, udah nggak cocok ini. Udah nggak, ini gosyo mah nggak cocok di zaman sekarang. Bukan begitu. Ini bukan bicara soal Shijo Kingo naik kuda atau kita naik pesawat, tapi membahas soal kejiwaan dari Shijo Kingo. Dulu Shijo Kingo orangnya emosional. Apa kita nggak emosional? Sama kita. Kita juga emosional. Anak itulah cara kita. Nah ini Nichiren Daishonin membimbing Shijo Kingo, artinya membimbing kita juga. Kalau terus emosi, artinya kalau tidak kita nggak, artinya obat yang bagaimana ampuh pun sekalipun, kalau dikasih racun, sedikit racun, ini obat udah nggak berguna, kan? Kita dapat obat, oh kita ini kanker, ya pamannya. Ini obat ampuh, ya. Gonson ini kan obat ampuh, ya. Hukum Namyo Horingekyo itu obat yang paling ampuh, ya. Tapi karena ada hati tidak kepercayaan, ragu-ragu, artinya kita kasih racun sedikit. Kanker kita nggak sembuh, karena ada racun di dalam obat ini. Obat yang ampuh ini ada racun.
Makanya kenapa kanker kita nggak sembuh. Dari dulu kenapa kalau ada orang bilang, saya sudah 40 tahun, 50 tahun, sebut nama orang gitu. Hidup saya juga susah. Dok, memang di Gonson tidak menjanjikan tuh kita jadi kaya raya. Tapi sandang, pangan, papan pasti ada. Tapi kalau kita memfitnah hukum ini, kepala pecah 7. Itu yang harus kita ingat. Kepala pecah 7. Pecah 7-nya itu gimana? Bukan mengatakan pecah 7 kepala ini kita pecah 7. Bukan. Benar-benar kalau kita mau cerita masa lalu bagaimana grup 9 itu terbentuk, kan? Nah, itulah dikatakan ada salah satu ya ketuanya grup 9 kepala pecah 7, yaitu orang kaya raya. Begitu dia berontak pada Pak Seno waktu itu, keluarganya gimana sekarang? Pecah 7, kepala pecah 7. Istri entah kemana, kan? Nah, dia sendiri sakit, stroke, terus bangkrut. Itulah kepala pecah 7. Jadi jangan kita itu sok-sokan melawan orang yang memberi kita bimbingan arahan ya hukum ini. Jangan kita sok-sokan merasa saya udah kaya, saya mau bangun sendiri, ajak teman-teman yang lain ya. Ajak, ayo. 9 orang kaya ini. Ada nggak sekarang 9 orang itu yang kaya itu masih kaya nggak? Kalau saya tahu ya cuma satu. Yang lain saya nggak kenal. Ya. Kenalnya cuma begitu aja, tahu. Tapi nggak kenal. Yang satu paling top itu kita kenal. Bener, hancur keluarganya. Berantakan. Dia sendiri sakit, bangkrut. Nah itulah kita. Hati-hati aja. Jangan kita kasih racun di dalam obat yang ampuh ini. Dengan kesombongan kita. Dengan keraguan-raguan kita. Jadi waktu pun sudah lewat sedikit. Pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Mungkin ada pengumuman sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Ya biasa hari Senin apa Pak Leteme ya? Pelajaran. Majalah itu cabang. Anak cabang. Pertemuan anak cabang. Terus Jumat minggu depan pertemuan anak cabang. Minggu Ya. ini ada pertemuan ibu. Ya. Ya. Oh, hari Senin Zoom apa YouTube? Enggak YouTube. YouTube. Oh, pertemuan itu lagi Jumat. pusat. Nah, pelajaran pusat. Nah, kita itu pertemuannya itu ini hari Jumat. Pakai Ya. Zoom. Oke. Mungkin saya mau nitip. Ya. Soalnya besok pertemuan Cianjur. Kalau misalnya Bapak Ibu senggang, boleh join. Oh besok Sabtu ya, teman. Iya. Oke. Baik. Kita tutup dengan 3 kali 6 ringgit. Terima kasih pada Hafina. Malam.
Malam, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik Ya. semuanya. Ya. Terima kasih Dadah. Bapak Ibu, selamat malam. Saya tutup Bye-bye. meetingnya ya. Oke. Yo. Oke, dah. Bye-bye.